Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 1115. Menyembunyikan yang sebenarnya dan menunjukkan yang sementara, guna memberi manfaat kepada semua makhluk. Orang-orang yang melatih praktik bodhisattva terhadap para makhluk berjiwa mungkin saja berdana atau berkata baik, atau berbuat segala tindakan bermanfaat bagi makhluk lain, atau bekerja sama dengan setiap jenis makhluk, agar semuanya damai dan bahagia. Inilah praktik untuk memberi manfaat kepada semua makhluk. Kita bisa memahami bahwa orang-orang yang melatih praktik bodhisattva sepenuhnya adalah demi semua makhluk yang berjiwa. Ini adalah orang-orang yang melatih praktik bodhisattva. Para bodhisattva disebut sebagai makhluk tercerahkan. Dirinya sendiri tercerahkan, juga berharap setiap orang dapat tercerahkan. Sendiri menghapus kegelapan batin dengan harapan setiap orang dapat menghapus kegelapan batin. Ini merupakan tujuan utama Sang Buddha datang ke dunia, berharap setiap orang dapat menjadi makhluk yang tercerahkan. Ini merupakan tujuan dari Sang Buddha. Ingin setiap orang yang dapat memahami, dapat mencapai kebuddhaan, akan tetapi tidak tersadarkan, tidak menghapus kegelapan batin, bagaimana dapat mencapai kebuddhaan? Dengan berbagai metode, semuanya demi semua makhluk dapat tercerahkan. Diberikan di alam makhluk berjiwa, bukan hanya diri sendiri yang tercerahkan, juga harus berdana untuk semua makhluk. Ini adalah tujuan Sang Buddha mengajar di dunia. Harus bagaimana? Mungkin saja berdana atau berkata baik. Menjadi bodhisattva tidaklah memiliki jalinan jodoh yang besar. Kita hanya pada waktu biasa bersedia menolong orang lain. Berdana tanpa perhitungan, bersumbangsi jika kita bersedia setiap saat bersumbangsi. Bersumbangsi bukan berarti saya harus memiliki uang yang banyak. Saya harus menggunakan uang memberikan benda dan materi kepada orang lain. Demikian barulah disebut berdana. Tidak demikian. Melihat apa yang dibutuhkan oleh para makhluk, sebagian makhluk belum tentu membutuhkan uang. Sebagian menginginkan Anda mengeluarkan kedua tangan Anda memapahnya. Ini juga disebut berdana. Ada orang yang hatinya penuh kerisauan ketidaktahuan, tidak bisa berpikir terbuka, dan perlu Anda menemani dia berbicara. Hal yang tidak bisa dia pikirkan, kita membantunya memikirkannya dan membujuknya. Jika jalan ini tidak berhasil, kita bisa menapaki jalan yang lain. Metode ini tidak efektif. Anda dapat menggunakan metode lain untuk menyelesaikannya. Ini adalah metode dalam berdana. Oleh karena itu, dengan kekuatan fisik dan materi, apapun yang dia butuhkan, kita bisa melakukannya. Kita akan bersumbangsi. Ini disebut berdana. Untuk mencerahkannya, membimbing ke arah sebuah jalan yang benar, menenangkan hatinya, ini juga disebut berdana. Sulitkah berdana seperti ini? Juga ada. Berbuat segala tindakan bermanfaat bagi semua makhluk. Kita saling berinteraksi di antara sesama. Kita bisa membantu orang lain, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Apakah ini sulit? Anak kecil
Terhadap orang yang berkeluarga, berbakti kepada orang tua adalah hal yang seharusnya dilakukan. Kakak beradik, sesama saudara, cinta kasih sesama saudara, ini juga merupakan hal yang seharusnya. Keluarga yang harmonis, tindakan demikian akan membuat orang tua bahagia. Membiarkan kakak beradik bahagia dan harmonis, saling menghormati, ini adalah prinsip kebenaran yang sederhana sebagai manusia. Apakah ini sulit? Jika kita bisa memperlakukan keluarga sendiri, saudara, dan teman dengan setara terhadap orang yang sudah tua atau berumur, kita harus menghormatinya layaknya orang tua sendiri. Yang seumuran, kita harus memperlakukannya layaknya kakak adik. Menyebarkan cinta kasih keluarga kepada masyarakat. Apakah ini sulit? Tidak sulit. Di dunia ini semuanya adalah satu keluarga. Bisa membantu orang lain. Segala yang dilakukan bisa memberikan manfaat kepada orang lain, membuat batin orang tidak ada kekhawatiran, membiarkan masyarakat bisa hidup damai, harmonis, dan bahagia. Ini juga merupakan niat dari setiap orang. Di antara sesama saling memberikan manfaat, ini juga disebut bodhisattva. Atau bekerja sama dengan setiap jenis makhluk agar semuanya damai dan bahagia. Artinya, kita bekerja sama dengan yang lain karena ada jalinan jodoh dengan mereka. Sehingga dengan bekerja sama di suatu tempat dengan setiap jenis makhluk, artinya praktik bodhisattva bukan hanya untuk keluarga saja atau hanya untuk umat manusia. Namun, ada berbagai jenis makhluk yang bisa kita berikan cinta kasih untuk melindungi dan mengasihi mereka. Ini adalah cinta kasih pada setiap jenis makhluk. Berhubung kita mengasihi para makhluk dan menghargai mereka, bagaimana bisa kita melukainya? Saya melihat sebuah cuplikan berita. Ada orang yang suka makan hewan hidup-hidup, hewan yang segar. Misalnya, mereka mengupas udang hidup-hidup dan memasukkannya ke dalam mulut. Kemudian mengunyahnya perlahan-lahan, sepotong demi sepotong mengunyahnya. Ini membuat mereka merasa gembira, merasakan gerakan hewan ini di dalam mulutnya. Di dalam mulut mengunyahnya, sepotong demi sepotong. Ada teman yang berkata padanya, "Mari kita coba rasakan bagaimana memakan hewan hidup-hidup. Kalau kita memakannya, mengunyahnya hidup-hidup, apa yang dirasakan hewan ini?" Dengan menggunakan tubuh temannya, dia menggunakan palu kecil, menusuk beberapa area di tubuh temannya, menusuknya seperti ini dan menggunakan beberapa palu kecil sekaligus untuk menusuknya pada waktu bersamaan di seluruh tubuhnya. Mari kita coba. Tidak tahan, sakit. Bagaimana rasa sakitnya? Coba lebih kuat lagi. Sakit. Bagaimana rasa sakitnya? Mari saya coba lebih kuat lagi. Jangan, saya tidak tahan. Teman yang bijaksana mengatakan, "Benar, sangat sakit. Seandainya kamu adalah seekor udang yang terkulum dalam mulut saya, kamu masih hidup. Di mana Anda mengupasnya dan mengulitinya, hidup-hidup ada di mulut kamu. Kamu mengunyahnya sepotong-potong, dan rasa sakitnya seperti demikian, lebih sakit dari sakit kamu. Sudah paham?"
Benar, menelan semua makhluk hidup, kita tidak tahu apa yang dirasakan makhluk hidup. Menerima penindasan dan pembunuhan, saat itu perasaan saya bagaimana? Perasaan saya waktu itu bagaimana? Dengan begini, coba kita lihat. Di sini baru tahu kita harus menggunakan rasa empati kita. Hubungan antar sesama, berbeda jenis, harus ada perasaan empati. Perilaku ini saya tidak nyaman. Perilaku ini saya sakit. Sakit menderita. Perilaku ini sama halnya seperti pada tubuh kita. Cara ini ditambahkan pada tubuh orang lain. Juga sama demikian. Kita harus benar-benar bisa memahami kehidupan manusia, harus memahami tindakan kita sebenarnya bagaimana. Apakah bermanfaat bagi diri sendiri dan mencelakai orang lain? Atau bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain? Ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Meskipun dikatakan berbuat segala tindakan bermanfaat bagi makhluk lain, mendengarkannya seperti sangat sederhana. Sebenarnya, tabiat kita, bagaimana biasanya kita melakukannya, apa kebiasaan kita dalam kehidupan kita, apa kebiasaan kita dalam konsumsi, apa kebiasaan kita dalam makan, kita harus menghayatinya lapis demi lapis. Bekerja sama dengan setiap jenis makhluk agar semuanya bahagia dan damai. Kita dengan segala makhluk hidup, kita harus mengikuti berbagai jenis makhluk hidup atau dengan sesama manusia. Baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, ataupun orang-orang di masyarakat yang bekerja sama dengan kita. Intinya, dalam hal apapun, ketika menghadapi orang, permasalahan dan lainnya, kita harus mempertimbangkannya agar semua orang bisa merasakan aman dan damai. Semua bisa bahagia. Sekarang ingin membuat setiap orang aman dan damai. Harus menggunakan hati yang tulus. Dengan hati yang tulus, 4 unsur utama alam bisa selaras. Setiap orang hidup di dunia baru bisa aman dan damai. Jika ingin 4 unsur utama alam bisa selaras, maka semua makhluk bisa hidup aman dan damai. Tentu saja, sekarang semua orang tahu bahwa untuk menurunkan suhu bumi, cara untuk menurunkan suhu ada 3 cara. Pertama adalah harus mengurangi emisi karbon dari pabrik. Sekarang ingin melakukan demikian, ini mungkin akan sangat sulit. Jika tidak, setiap orang harus melakukan pelestarian lingkungan. Setiap orang melakukan pelestarian lingkungan. Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan atau mengejar keuntungan, maka tidak mungkin dapat mengurangi produksi industri. Satu-satunya adalah setiap orang memiliki pemahaman yang sama. Bukan hanya memiliki pengetahuan yang sama, masih harus memiliki satu pemahaman. Dengan satu pemahaman, masih harus melakukan tindakan yang sama. Semua orang telah tahu bahwa bagaimana agar bumi kita bisa aman dan damai. 4 unsur utama alam selaras. Setiap orang bisa aman dan bahagia. Satu-satunya adalah setiap orang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan tindakan yang sama. Bekerja sama untuk melakukan pelestarian lingkungan secara bersama.
harus memiliki kesadaran terhadap pelestarian lingkungan. Kesadaran akan pelestarian lingkungan yakni melindungi bumi melalui tindakan nyata. Lalu gerakan melindungi bumi mesti dilakukan secara menyeluruh, jadi kita juga harus menjalani hidup bervegetarian. Makanan yang vegetarian. Dengan bervegetarian, kita dapat banyak mengurangi polusi dan emisi gas buang. Juga tak perlu khawatir terhadap krisis pangan akibat terus meningkatnya populasi dunia. Jika semua orang bervegetarian, maka semua kehidupan di bumi, segala jenis tumbuhan, tanaman, dan biji-bijian tentu dapat mendukung hidup manusia. Pasti akan sangat berlimpah dan amat memadai, asalkan 4 unsur utama selaras dan persediaan akan ternak dikurangi. Tentu saja bahan pangan bisa mencukupi kebutuhan manusia, tidak akan kekurangan. Oleh sebab itu, kita harus menyelaraskan dengan alam ini. Orang-orang semua bisa aman, damai, dan bahagia. Satu-satunya cara adalah dengan mengedukasi semua orang agar memiliki kesadaran akan pelestarian lingkungan, memiliki pengetahuan, pemahaman, dan tindakan yang sama. Bervegetarian juga termasuk di dalam gerakan pelestarian lingkungan. Dengan sendirinya, cuaca bisa menjadi nyaman dan menyenangkan. Masyarakat hidup aman, hasil bumi biji-bijian akan berlimpah. Maka kehidupan kita menjadi aman, gembira, dan damai. Oleh sebab itu, bekerja sama dengan setiap jenis makhluk agar semuanya bahagia dan damai. Ini adalah praktik bodhisattva. Inilah praktik untuk memberi manfaat kepada semua makhluk. Jika kita dapat melakukan ini, maka disebut praktik untuk memberi manfaat kepada semua makhluk. Segala hal yang berada di bawah kontrol para makhluk, semua alam para makhluk yang berjiwa dapat memberi mereka manfaat dari apa yang kita kerjakan. Semua orang bervegetarian, para makhluk akan selamat dan tenang. Mereka akan hidup dan meninggal dengan alami. Orang-orang tidak akan khusus datang merawatnya dan membunuh dalam jumlah besar. Kita juga akan sama seperti mereka, juga akan sama seperti kita manusia, mengikuti aliran karmanya sendiri. Di alam binatang mereka hidup atau mati berdasarkan karmanya sendiri, bukan khusus dikembangkan dalam jumlah besar. Bukan demikian. Agar memperoleh lingkungan yang baik, ini disebut praktik untuk memberi manfaat kepada semua makhluk. Tingkah laku kita juga dapat disebut praktik untuk memberi manfaat kepada semua makhluk. Inilah yang disebut 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Cadwari Samgraha Wastuni. Melatih praktik bodhisattva sesungguhnya tidak sulit. Sangat sederhana. Praktik bodhisattva berdana, berkata baik, berbuat baik, dan dapat bekerja sama dengan baik. Ini ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Semua bisa dilakukan. Interaksi antar manusia bisa saling membantu untuk hal ini. Apabila kita bisa bersungguh hati, maka tidak akan ada lagi kesulitan. Seperti organisasi kita saat ini, setiap hari di luar dan dalam negeri, semua orang adalah sama. Bahkan yang berada sangat dekat juga. Di Taiwan, bagian barat ada seorang Tuan Chen. Pada mulanya memiliki sebuah keluarga yang damai dan bahagia.
Suatu ketidakkekalan terjadi, sebuah kecelakaan. Kecelakaan ini sangat parah, namun jiwanya sudah tertolong kembali. Tapi bagian otaknya sudah cedera. Cedera di bagian saraf, di bagian otak. Sehingga kekuatan penglihatannya menjadi lemah, perlahan-lahan hingga tidak bisa melihat lagi. Ini kembali pada tahun 2008. Beberapa tahun yang lalu, ia menjadi orang yang tidak bisa melihat. Inilah yang terjadi ketika dia berusia 50-an. Istrinya menceraikannya. Karena dia sudah tidak bisa melihat, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kehidupan keluarga, dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Istrinya menceraikannya dan membawa pergi semua anak-anaknya, membiarkan dia hidup sendiri. Dia sudah sampai tahap menghadapi kondisi seperti itu, dan dia sudah mau menyerah. Jadi, mengunci diri sendiri di dalam rumah. Kemudian, temannya mengetahui bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Seseorang yang sangat aktif, sangat hidup. Sebuah kecelakaan mobil yang tidak terduga membuatnya begitu frustasi. Begitu negatif seperti ini sepanjang hari di rumah. Ini tidak baik. Jadi mendaftarkan kasus ini ke Ceci. Kasus ini diterima Ceci tahun 2011. Setelah 2-3 tahun berlalu, sebelum kasus ini diterima, kita cepat-cepat pergi untuk mensurvei dan merawatnya. Saat kita merawatnya, sangat sulit untuk melakukan pendekatan. Hatinya tertutup rapat. Setelah 2-3 tahun, sejak dia kehilangan penglihatannya, dalam 2-3 tahun, istri dan anak-anaknya meninggalkannya. Kamu dapat membayangkan perasaan itu. Oleh karena itu, semua mulai mendekatkan diri kepadanya, melakukan konsultasi. Sangat tidak mudah. Kita sering memberikan sesuatu kepadanya sehingga pelan-pelan menjadi dekat dan dia mengenali grup relawan ini. Semua yang didengarnya adalah kata-kata cinta kasih. Kata-kata cinta kasih, semua kata-kata yang penyemangat untuknya. Sehingga dia dapat dengan sukacita menerimanya. Ini adalah bagaimana sampai dia menjadi salah satu kanenhu jangka panjang kita. Bodhisattva Suceng kita memulai dari pendekatan dengan tulus. Ada satu orang yang selalu menemaninya keluar masuk, pergi dan pulang kerja, selalu menemaninya secara bergantian. Tuan Lu benar-benar seorang bodhisattva. Dia selalu menemaninya. Dia lalu menyemangatinya, mendorongnya belajar satu keterampilan. Mereka juga mengajak orang yang sama-sama kehilangan penglihatan, orang buta. Dia sudah melakukan training dan sedang menjalani training lanjutan. Suceng Sesyong juga sudah melakukan training. Dia, Pak Lu, bekerja sama dengan Suceng Sesyong. Maka mereka meminta bantuan orang ini. Bodhisattva yang kelihatan, bodhisattva yang kehilangan penglihatan kita, untuk pergi dan berhubungan dengannya, untuk menolong atau menyemangatinya, menceritakan masa lalunya. Saya memiliki masa lalu yang demikian dan menjalani jalan yang demikian. Setelah bergabung dengan Ceci, dia melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang lain juga. Juga melakukan shift yang dilakukan oleh anggota Suceng yang lain.
juga melakukan kegiatan yang dilakukan oleh orang lain, juga melakukan sumbangsi yang sama seperti orang lain, juga membantu orang lain sama seperti orang lain. Dia terus memberitahunya, dan setelah itu dia memiliki kepercayaan diri, membangun kepercayaan dirinya, kemudian memperkenalkannya. Di Yilan ada pusat pelatihan komprehensif. Namanya adalah Pusat Pembelajaran Tunanetra Mukwang. Ini adalah pusat untuk tunanetra, di mana orang dilatih untuk berfungsi dalam setiap aspek kehidupan. Dia mulai belajar Braille, bagaimana merasakan huruf dengan jarinya, bagaimana bisa membaca Braille. Setelah dia bisa melakukan ini, pertanyaan berikutnya adalah mata pencahariannya. Dia memilih terapi pijat. Dia mulai belajar pijat. Telah mendapatkan lisensi pijat kelas C. Sekarang dia telah resmi mulai bekerja sebagai terapis pijat. Dia sekarang sangat gembira dan bahagia setiap hari. Dia pergi sendiri ke pasar untuk membeli sayur. Penjual sayur membantunya memotong sayurannya, jadi dia tidak perlu memotongnya ketika dia pulang. Jadi dia bisa memasaknya langsung. Dia bisa memasak untuk dirinya sendiri sekarang. Tidak lagi harus makan bubur dan acar mentimun setiap hari. Dia bisa memasak makanan vegetarian yang mewah untuk dirinya sendiri dan bisa menjalani hidup seperti orang normal. Dia berikrar bahwa dia akan bangkit kembali di dunia. Dia bersedia menggunakan profesinya, gunakan kemampuannya untuk membantu orang lain. Semua ini adalah hasil dari berkata baik, perdana, berbuat baik. Apakah seseorang memiliki jenis yang sama atau dari jenis yang berbeda? Kami pergi untuk membantunya dan menyelamatkan dia dengan bekerja sama. Lihatlah, ini adalah bodhisattva. Bodhisattva dunia yang ingin membantu orang. Bisa saja berkelompok, bisa juga satu orang menangani satu orang, atau 2 orang menangani 1 orang, bahkan 3 orang menangani 1 orang. Demikianlah mendampingi mereka berjalan keluar dari jalan gelap itu, berjalan melewatinya dan mengarah ke arah yang terang. Meskipun dia telah kehilangan penglihatannya, hatinya telah terbuka, hatinya benar-benar diterangi. Ini juga, singkat kata, bodhisattva di dunia bukan harus melakukan hal-hal yang besar. Di tengah kehidupan kita sehari-hari melakukan hal kecil, membantu, kamu bisa membantu orang, dapat memikirkan masalah orang lain. Ini disebut makhluk tercerahkan. Dalam skala besar, mereka menjaga seluruh dunia. Meskipun kekuatan kita sebagai individu sangat kecil, kita juga bisa menyatukan kekuatan kita untuk menyelamatkan dunia. Mampu mendamaikan keempat unsur utama, alam bisa selaras. Ini tentang menggabungkan kekuatan di antara orang-orang. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Itulah sebabnya Sang Buddha datang ke dunia untuk menyelamatkan para makhluk, untuk mengajar para makhluk, buka pintu hati semua makhluk. Inilah yang dia lakukan. Naskah sutra sebelumnya.
Kemudian berkenaan dengan dharma kekosongan yang dibabarkan oleh para Buddha, dia mengerti jelas dan memahami sepenuhnya. Dia telah memperoleh 4 kebijaksanaan tiada rintangan, selalu mampu mencermati dan membabarkan dharma secara murni. Tanpa keraguan sedikit pun, dia telah menyempurnakan kemampuan gaib dari bodhisattva dan sepanjang hidupnya senantiasa mempraktikkan kehidupan suci. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Demikianlah Sang Buddha mendeskripsikan Purna. Masih saja mendeskripsikan Purna, masih saja memuji Purna. Kita sudah membahasnya kemarin. Purna bukan saja di tempat pelatihan Buddha Sakyamuni membantu penyebaran ajaran dari Sang Buddha mendidik para makhluk, bukan hanya ini saja. Tetapi di tempat para Buddha mengenai dharma kekosongan yang dibabarkan oleh sangat banyak Buddha. Mengerti jelas dan memahami sepenuhnya, bukan hanya memahami ajaran dari Buddha Sakyamuni. Membantu menyebarkan ajaran Buddha. Di tempat sangat banyak Buddha yang lain, tempat pelatihan Buddha. Dharma yang dibabarkan oleh Buddha semua dapat dipahami tanpa rintangan. Ini adalah kebijaksanaan diperoleh Purna. Bukan hanya pelatihan diri sekarang saja, ini adalah masa lalu nan lalu yang sudah terakumulasi dari 90 koti tempat Buddha, atau sebelum kalpa butiran debu terakumulasi. Dengan cara demikian, maka beliau mempunyai metode selalu mampu mencermati dan membabarkan dharma secara murni. Memahami dharma yang dibabarkan oleh Buddha dapat membedakan benar atau salah tanpa keraguan sedikit pun. Dia telah menyempurnakan kemampuan gaib dari bodhisattva. Sepanjang hidupnya senantiasa mempraktikkan kehidupan suci. Dari kehidupan ke kehidupan sepanjang hidupnya, tetap saja melatih diri sedemikian. Yang dilatih adalah praktik murni. Naskah sutra yang selanjutnya mengatakan demikian. Orang-orang pada masa para Buddha itu semua mengatakan kalau dirinya sungguh adalah seorang Sravaka. Tetapi Purna menggunakan metode terampil ini untuk memberi manfaat kepada ratusan ribu tak terhingga makhluk. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Masa para Buddha itu adalah dunia Buddha lainnya. Telah melewati 90 miliar Buddha seperti begini. Dari kehidupan ke kehidupan, semua orang mengatakan Purna adalah seorang Sravaka. Karena dia dari kehidupan ke kehidupan muncul sebagai Sravaka. Di semua tempat pelatihan Buddha, dengan cara demikian membantu dalam menyebarkan ajaran Buddha. Oleh karena itu, semua orang mengira Purna adalah seorang Sravaka. Orang-orang pada masa para Buddha itu semuanya mengatakan kalau dirinya sungguh adalah seorang Sravaka. Purna aslinya adalah bodhisattva. Namun dia menyembunyikan yang sebenarnya dan menunjukkan yang sementara. Dia menampakkan penampilannya sebagai Sravaka di hadapan para Buddha itu. Orang-orang di dunia
hanya melihat jejak dan tidak jelas akan pokoknya. Semua mengatakan kalau Purna sungguh adalah seorang Srawaka. Bukan saja orang pada masa sekarang tidak mengenalnya. Selama beberapa masa kehidupan dahulu, kebanyakan orang mengetahuinya sebagai golongan Srawaka. Benar-benar tidak boleh menilai orang hanya berdasarkan tampilan luar saja. Sebenarnya, Purna aslinya adalah Bodhisattva. Dalamnya adalah Bodhisattva. Dalam batinnya adalah Bodhisattva. Menyembunyikan yang sebenarnya dan menunjukkan yang sementara. Dia telah memahami keseluruhan ajaran Bodhisattva kendaraan besar, namun dia menyembunyikan bahwa dia adalah para praktisi kendaraan besar. Dia menyembunyikan yang sebenarnya dengan menunjukkan yang sementara untuk tinggal dan berarti bersama semua orang. Oleh karena itu, menunjukkan yang sementara, Buddha membabarkan ajaran kecil. Dia juga menandakan menerima ajaran kecil, bagaimana mengikis kerisauan. Demikian juga pada aslinya kerisauannya telah dikikis. Tetapi Sang Buddha mengajarkan dengan cara ini, semua orang harus belajar dengan cara ini. Dia juga belajar dengan cara ini. Sebenarnya, telah mendengar semua dharma, tetapi untuk menunjukkan sama seperti semua orang. Oleh karena itu, namun, dia menyembunyikan yang sebenarnya dan menunjukkannya yang sementara. Dia menampakkan penampilan sebagai Srawaka. Maka demikian, di hadapan semua para Buddha, orang duniawi hanya melihat wujud nyata, namun bingung akan sifat hakiki. Orang-orang duniawi di masa lalu Buddha dan di masa Buddha Sakyamuni sekarang ini semuanya sama saja, makhluk hidup tersesat. Maka dibutuhkan untuk datangnya para Buddha ke dunia. Masa duniawi yang lalu para makhluk di dunia adalah sama. Pada masa Buddha Sakyamuni sekarang ini, para makhluk di dunia ini sama. Mereka dapat melihat namun tidak dapat membedakan kebaikan. Demikian pula hanya melihat orang melalui penampilan. Tidak untuk mencoba mengerti mereka. Kemampuan yang mereka miliki hanya melihat penampilan luar. Orang duniawi hanya melihat wujud nyata, namun bingung akan sifat hakiki, karena hanya melihat penampilannya saja, tidak tahu bahwa dia adalah Bodhisattva. Dia adalah Purna. Semua mengatakan kalau Purna sungguh adalah seorang Srawaka. Semua mengatakan Purna Maitreya Niputra, yaitu Purna adalah seorang Srawaka. Bagaimana bisa menanggung dharma ajaran Sang Buddha, di mana-mana menyebarkan dharma menyelamatkan para makhluk. Semua orang merasa dia hanya seorang Srawaka saja, mana mungkin bisa begini. Jadi, bukan saja orang pada masa sekarang ini tidak mengenalnya. Selama beberapa masa kehidupan dahulu, bukan hanya pada kehidupan ini saja, semua orang tidak mengenal isi hati dari Purna. Tersembunyi kapasitas dari Bodhisattva. Melihat dia hanya Srawaka saja, sebenarnya selama beberapa masa lalu dari masa lalu, setelah beberapa generasi, waktu yang begitu lama dan panjang juga harus melewati 90 koti Buddha. Kebanyakan orang mengetahuinya sebagai golongan Srawaka. Orang yang mengenal dia menyamakan dia dengan golongan Srawaka. Benar-benar tidak boleh menilai orang hanya berdasarkan tampilan luar saja.
Sang Buddha hendak memberitahu kepada kita, tidak boleh dari penampilan luarnya saja membuat kesimpulan seperti ini. Apa kemampuan orang ini? Sebenarnya, hanya melihat orang saja kita harus memahami setiap orang di dalamnya pasti mengandung kelebihan dan kemampuannya. Bukan Anda melihat dia adalah seperti ini, maka menganggap dia sebagai Sravaka praktisi kendaraan kecil. Sebenarnya di dalamnya dia telah menyembunyikan praktik bodhisattva. Tetapi Purna menggunakan metode terampil adalah metode terampil seperti ini. Ketika hendak memberi manfaat kepada para makhluk yang tak terhingga. Tetapi Purna menggunakan metode terampil ini untuk memberi manfaat kepada ratusan ribu tak terhingga makhluk. Dia merahasiakan kalau dirinya di dalam adalah bodhisattva, sedangkan di luar menampakkan penampilan Sravaka sebagai metode terampil yang sementara. Guna memberi manfaat dan membasahi para makhluk dari kapasitas dan kondisi yang tak terhingga. Karena demikian, sehingga dia menyembunyikan kemampuan bodhisattva, menyembunyikan dalam batinnya. Di luar menampakkan penampilan Sravaka adalah untuk memudahkan dalam mendekati orang. Sama dengan semua orang. Kalau tidak, dia telah merahasiakan kalau di dalam adalah bodhisattva, telah menyembunyikan kemampuan bodhisattva. Menampakkan penampilan Sravaka sebagai metode terampil yang sementara. Dia memakai metode terampil yang sementara sama dengan Buddha. Buddha sebenarnya memakai dharma sejati untuk membimbing para makhluk. Kemampuan para makhluk tidak dapat digunakan, maka Buddha tidak bisa tidak menggunakan metode terampil untuk membimbing kita, sehingga di luar menampakkan penampilan Sravaka sebagai metode terampil yang sementara adalah metode terampil yang sementara. Ini hanya untuk memudahkan bergaul dengan semua orang. Membimbing makhluk lebih mudah, maka dia menampakkan penampilan Sravaka untuk memberi manfaat dan membasahi para makhluk dari kapasitas dan kondisi yang tak terhingga. Inilah Purna Maitra Yaniputra. Kewelas asihannya sehingga disebut Purna. Kewelas asihannya, kebijaksanaannya telah mencakup welas asi bijaksana. Praktik di jalan bodhisattva adalah bodhisattva dengan pencerahan sempurna telah mendekati tingkatan Buddha. Akan tetapi, dia masih mendukung ladang pelatihan, masih menampakkan penampilan Sravaka. Mendekati para makhluk, membantu Buddha menyebarkan dan membimbing adalah seorang praktisi yang luar biasa. Di jalan untuk memberi manfaat pada semua makhluk tidak dapat dilakukan selain menggunakan metode terampil. Purna menggunakan metode terampil ini untuk membina pekerjaan Buddha dan memberi manfaat pada para makhluk. Dia di jalan untuk memberi manfaat pada semua makhluk tidak dapat dilakukan selain menggunakan metode terampil, sehingga kita harus bagaimana memberi manfaat kepada para makhluk harus menggunakan ajaran metode terampil. Harus mengikuti dengan kapasitas para makhluk, sesuai dengan golongan para makhluk. Sebelumnya,
kita telah menyampaikan bekerja sama dengan setiap jenis makhluk, yaitu sesuai dengan golongan para makhluk, tabiat para makhluk, kesenangan para makhluk. Dia harus menuruti untuk mendekatinya baru bisa membantunya, sehingga di jalan untuk memberi manfaat pada semua makhluk tidak dapat dilakukan selain menggunakan metode terampil, yaitu harus menggunakan ajaran metode terampil sesuai dengan kapasitasnya baru bisa membimbing para makhluk. Ada dharma membimbing para makhluk, inilah ajaran metode terampil Purna, yaitu Purna Maitrayani Putra. Dia menggunakan metode terampil ini untuk membina pekerjaan Buddha dan memberi manfaat pada semua makhluk. Purna Maitrayani Putra menggunakan metode terampil ini untuk membina pekerjaan Buddha. Inilah Purna yang begitu mendekati hati Buddha. Buddha demikian mengajarkan, dia juga demikian melakukan pengajaran Buddha. Untuk menunjukkan rupanya sebagai Sravaka, berdiam bersama dengan semua orang, membina diri bersama, praktik bersama, sehingga menggunakan metode terampil ini untuk membina pekerjaan Buddha. Bagaimana Buddha mengajarkan manusia masalah dan fenomena? Dia demikian menjalaninya, demikian menerimanya, tetapi dia menggunakan metodenya untuk memberi manfaat kepada para makhluk. Bodhisattva sekalian, mempelajari ajaran Buddha sebenarnya kita bisa memahami para Buddha, menerima pengajaran Buddha sesuai dengan metode Buddha untuk menghadapi para makhluk. Sebenarnya mencapai kebudayaan bukanlah hal yang sulit. Yang telah kita capai tadi, praktisi bodhisattva yaitu para manusia yang berperasaan, yaitu orang yang tercerahkannya. Orang yang tercerahkan harus berdana. Dia dengan 4 metode dalam memeluk semua makhluk. 4 metode dalam memeluk semua makhluk begitu mudah. Berdana, berkata baik, berbuat baik, dan dapat bekerja sama dengan baik. Memberikan manfaat kepada para makhluk begitu mudah kedengarannya. Kita setiap orang bisa melakukannya, mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita, orang yang berinteraksi dengan kita, kekuatan kecil kita, menyemangati semua orang untuk melakukannya bersama. Setiap orang bersama-sama melakukannya, itulah kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar yaitu menyucikan dunia. Maka noda kotor ini, noda yang berat ini dapat disucikan, menjernihkan udara, mensucikan hati manusia bukanlah asalkan setiap orang membangkitkan tekad harus memberi manfaat pada para makhluk. Para makhluk merasa senang dan selamat. Apakah sulit? Asalkan kita setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.